Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,79% ke angka 6.906. Dan di video ini saya coba analisa saham cuan untuk melihat bagaimana potensi kedepannya setelah hari ini pada saat perdagangan terus bergerak turun hampir ARB, tapi pada saat pre-closing malah kembali ke harga penutupan kemarin. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham cuan. Saham cuan bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di harga 6.500. Jadi dalam satu minggu terakhir ini setelah keluar dari suspend, cuan masih sideways. Sempat beberapa kali mencoba untuk menembus harga 7.000 yang saat memang merupakan resisten, cuan masih gagal break. Tapi bisa kita lihat sampai saat ini cuan masih bisa bertahan di support 6.500. Jadi walaupun hari ini sempat turun menyentuh support berikutnya di 6.000, tapi pada saat pre-closing, jadi pada saat jam 3.45 atau 3.50 masih berada di bawah. Tiba-tiba pada saat jam 4 IEP-nya langsung di 6.500 sehingga harga penutupannya di 6.500. Jadi secara teknikal cuan masih aman secara teknikal karena bisa kita lihat masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Untuk satu minggu terakhir memang sideways, tapi karena secara teknikal masih kuat berada di atas support 6.500, cuan masih bisa di hold dan menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Apalagi bisa kita perhatikan di sini pada perdagangan hari ini IEP bisa kita lihat IEP-nya pada saat penutupan atau pre-closing ternyata di 6.500 sehingga harganya langsung pada saat perdagangan jam 4 sore naik di 6.500. Padahal bisa kita lihat trade book-nya itu sempat di harga 5.850. Dan untuk order jika kita perhatikan ini kita lihat di sini harga 5.850 sebenarnya sudah ARB. Dan jika kita lihat untuk asing juga, sebelumnya asing terus distribusi, tapi 2 hari terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi saham cuan kembali. Jadi pada tanggal 21 cuan sempat turun 4% lebih, tapi asing mulai masuk. Dan hari ini juga asing kembali masuk dengan jumlah lebih besar. Jadi secara teknikal cuan masih aman dan ternyata pada perdagangan hari ini masih bisa bertahan di 6.500 dan masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat cuan masih ada potensi untuk sideways dan kembali naik mengetes 6.800 sampai 7.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, cuan menurut saya besok masih bisa coba pantau, tapi untuk awal perdagangan sebaiknya wait and see dulu. Lihat bagaimana kondisi pergerakan cuan pada 30 menit pertama. Apabila ternyata 30 menit pertama cuan gagal bertahan di atas 6.500, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di sekitar 6.000 untuk coba entry ke daerah support ini. Dan jika terpantau cuan masih kuat bertahan di 6.500 pada perdagangan, misalnya cuan juga masih bisa coba entry untuk swing trade, tapi selalu pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 6.800 sampai 7.000 apabila cuan ternyata masih gagal melewati target harga ini. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara, satu cuan malah dibuat turun setelah kenaikan lumayan tinggi hari ini. Jadi takutnya sudah banyak yang dapat di sekitar 6.000 ke bawah dan pada saat penutupan dibuat naik, besok dibuat naik sebentar. Setelah itu banyak take profit malah cuan dibuat turun di bawah 6.500 kembali. Jadi tetap harus waspada karena cuan saat ini sudah naik sangat tinggi. Tapi karena kenaikan pada perdagangan hari ini terlihat masih ada akumulasi, saya lihat cuan masih ada potensi untuk dibuat naik ke target terdekat itu di 6.800 sampai 7.000 untuk target jangka pendek. Dan brand bisa kita lihat secara teknikal saat ini memang belum terlihat garis EMA 50 karena belum lama IPO, dan bisa kita lihat brand berhasil naik di atas 6.000, sempat bisa kita lihat beberapa hari terakhir menyentuh 6.800, belum sempat ke 7.000, mulai melemah dan saat ini menyentuh support di 5.500. Jadi turun di bawah harga 6.000. Dan bisa kita lihat di sini besok itu ada ex-date dari saham brand, dari ex-date dividen untuk saham brand. Dan bisa kita perhatikan di broker summary juga, ini menarik. Penurunan 9% lebih, asing terpantau malah masuk akumulasi, dan bisa kita perhatikan di sini ini malah ada akumulasi. Jadi walaupun turun hampir 10% ini terlihat masih ada akumulasi, sehingga menurut saya brand juga masih menarik untuk coba dipantau.
karena 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam. Besok ex-date-nya, jadi menurut saya masih bisa wait and see. Karena saat ini masih berada sekitar 5.500. Apabila besok masih bisa bertahan di 5.500, menurut saya bisa coba enter. Tapi karena besok ex-date dan support lebih kuat menurut saya di sekitar 5.000, paling aman menurut saya adalah coba tunggu brand terkoreksi dulu, mengetes atau mendekati 5.000. Apabila brand masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya baru lebih oke atau lebih aman untuk entry di sekitar support 5.000 daripada 5.500. Tapi tetap kita harus perhatikan pergerakan besok. Apabila besok brand ternyata masih kuat di 5.500, menurut saya juga masih menarik untuk swing trade dengan target jangka pendek di 6.000. Maupun kita dapat di sekitar 5.000 pun, tetap target jangka pendek di 6.000 saat ini. Jadi brand walaupun turun ini masih ada akumulasi, sehingga menurut saya juga masih menarik untuk coba dipantau untuk buy on weakness. Sedangkan untuk BRPT sama-sama turun, tapi BRPT secara teknikal bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir turun sangat dalam. Dan penurunan hari ini 4% lebih membuat BRPT saat ini mencoba untuk menembus garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 1010. Dan saat ini juga sudah turun bawah support psikologis di harga 1000, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita pantau apabila besok BRPT bisa naik kembali di harga 1000, bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek atau manfaatkan tactical rebound. Karena 1 minggu terakhir BRPT juga sudah turun sangat dalam, jadi bisa saja ini ada potensi untuk technical rebound. Tapi tetap harus waspada karena untuk BRPT bisa kita perhatikan di sini penurunan 4% lebih ini terpantau ini masih ada distribusi. Tapi asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi saham BRPT. Jadi walaupun 2 hari terakhir terlihat BRPT turun lumayan dalam, tapi asing malah masuk akumulasi. Jadi BRPT juga bisa dipantau untuk buy on weakness, tapi paling aman adalah wait and see dulu. Apabila besok atau 1 minggu ke depan BRPT bisa naik kembali di atas harga 1000, menurut saya baru lebih aman untuk entry. Apabila ternyata besok terkonfirmasi harga 1000 terlewati, maka BRPT cara pergerakan akan mulai downtrend lagi dan ada potensi lanjut turun menuju target terdekat atau support terdekat itu sekitar 950. Dan ingat, BRPT saat ini sudah tidak sebagus teman-temannya apabila memang terkonfirmasi harga 1000 terlewati. Dan TPA bisa kita perhatikan secara teknikal. TPA juga dalam 2 minggu terakhir ini mulai melemah karena tetap masih kesulitan untuk melewati harga 3.000. Jadi walaupun sempat tanggal 10 November naik sangat tinggi menyentuh resisten berikutnya di 3.200, tapi secara teknikal ini belum terkonfirmasi break harga 3.000 sehingga masih sideways dan hari ini terpantau bertahan di 2.890. Jadi TPA secara pergerakan ini juga masih oke, kan bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan garis EMA 50 saat ini sekitar 2.720, garis EMA 150 saat ini sekitar 2.470. Jadi cara pergerakan untuk tren jangka menengah TPA juga saat ini masih uptrend, tapi untuk 1 bulan terakhir trennya mulai sideways. Dan bisa kita perhatikan untuk broker summary. Pada pedagang hari ini jika kita pantau ini sebenarnya terlihat masih ada sedikit akumulasi dan asing juga sama terpantau ini masih masuk akumulasi. Jadi TPA juga apabila teman-teman mau entry masih bisa coba pantau karena saat ini masih berada di sekitar support 2.900. Karena beberapa kali mengetes target harga ini TPA masih bisa bertahan dari rebound. Tapi jarak untuk resisten dan support lumayan dekat, jadi apabila teman-teman mau swing trade juga harus lebih disiplin karena apabila terpantau bisa bertahan tapi mencoba kembali break 3.000, apabila tetap masih gagal hati-hati, TPA masih ada potensi malah menembus support 2.900 menuju zona support di sekitar 2.750 sampai 2.800. Jadi itu untuk TPA kan saat ini masih jaraknya lumayan dekat, paling aman usah tunggu terkoreksi dulu menuju zona ini sampai garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.